semuanya, kembali lagi di channel SMK Tamtama Karanganyar di Gedai 39, obrolan hangat berbagi kisah dan pengalaman. Kali ini kita kedatangan tamu perwakilan Gen Z nih. Kalian penasaran siapa nih tamunya? Sebelum lanjut ke videonya, kita opening dulu. Di episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang pastinya nggak asing buat kalian, yaitu puasa. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasannya, kita bakal perkenalan dulu sama tamu spesial kita atau tamu perwakilan Gen Z kita nih. Halo semuanya, mungkin teman-teman di rumah udah nggak asing sama kita berdua karena sering ngisi di channel SMK Tamtama Karanganyar, tapi siapa tahu Ada yang gak kenal nih. ada yang nggak kenal dengan penonton baru. Kita kenal lagi, perkenalkan nama aku Cici dari kelas 12 AKL 1. Nah, aku Diza dari kelas 12 pemasaran. Nah, Hai. aku tuh biasanya yang jadi host nih. Sekarang gantian. Benar. Malah jadi gitu. Mencoba merasakan bagaimana menjadi narsum. Iya, betul. Ya, silakan. Ya, oke. Nah, kali ini kita itu nggak cuma ngomongin bahas tentang puasa aja nih, tapi kita bakal bahas gimana sih puasa di era digital sekarang. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi ya, puasa jadi lebih punya tantangannya sendiri. Nah, kali ini aku bakal tanya ke tamu kita nih. Menurut kalian nih, tantangan puasa yang paling kerasa di era digital sekarang tuh apa aja sih? Ini mungkin permasalahan semua orang. Karena ya dari awal aku puasa, aku buka HP nih. Ya era digital sekarang kayak hampir semua anak-anak tuh punya HP ya di umur-umuran kita. Nah kita buka TikTok, scroll bentar isinya apa? Mukbang, makanan. Buka IG isinya juga sama. Kalau aku itu sih, karena kadang kita kalau lihat orang lagi makan tuh pasti langsung pengen. tiba-tiba lapar. Padahal masih pagi. Aduh. Masih pagi udah nonton Kan habis gitu. sahur juga ya biasanya ada. Itu baru selesai sahur udah baru buka TikTok udah nemu itu langsung lapar. Nggak tahu kenapa ya. Ini sepengalaman aku waktu kan aku pernah nggak puasa karena ada halangan ya. Nah itu di situ makanan nggak muncul ketika aku nggak nyari. Nah kan. Tapi giliran aku puasa tanpa dicari nongol sendiri gitu. Itu permasalahan, ternyata itu permasalahan satu dunia kayaknya. Masalahnya sama. Oh ya, jadi gitu ya. Berarti permasalahannya itu bermuncul dari kita scroll sosmed ya. Ya betul. Dari scroll sosmed pasti kita nemunya tentang makanan. Kalau lagi makanan, puasa, minuman, es, iya. tiba-tiba kan. Kalau lagi puasa Ya, itu mesti. pasti ketemu. Sama satu lagi sih, kan sekarang itu banyak tuh yang kayak nggak sengaja kayak komentar lah. Itu kalau nggak sengaja komentar pedes gimana gitu loh ya. Toxic dikit itu biasanya langsung Iya. ikut pengen komentar juga gitu loh. Tadi perutku bunyi, masuk audio apa enggak? Lo kan teman-teman yang di rumah nggak mendengar ya? Dia padahal Aku nggak puasa tapi Dia perutku nggak bunyi. puasa loh. Ya sama aja, aku nggak puasa tapi aku belum makan. Oh, belum makan. MBG apa udah tadi? Dikit. Ya udah. Dicip dikit. Nyicip dikit. Oke, selanjutnya, puasa kan bukan cuma tentang nahan lapar dan haus ya, tapi juga gimana cara memperbaiki diri. Menurut kalian nih, gimana sih puasa itu jadi momen untuk refleksi diri? Aku dulu ya. Oke, kalau buat aku kan nggak tahu ya ini orang-orang pada tahu apa enggak, tapi aku itu orangnya nggak sabaran, gampang emosian. Iya, kayak kalau misalnya aku pengen tapi nggak cepat-cepat dilakuin tuh, aku tiba-tiba emosi gitu kan. Nah kalau lagi puasa kan nggak boleh emosi. Ya nggak boleh harus Jadi di puasa ini aku mencoba untuk refleksi diri, untuk berusaha biar lebih sabar, lebih nggak gampang emosian, ngontrol emosi. betul. Bunyi lagi perutku. Salah. Yang bingung deh jawabnya apa. Soalnya ya, itu kalau nggak salah kurang lebih permasalahannya sama loh. Soalnya kan kita nggak tahu kenapa ya Gen Z itu jarang banget
bisa nahan emosi ya. Nah, iya benar. Itu Gak relate sabaran sih. anaknya gitu loh. Gak tahu kenapa apa lagi pubertas atau apa gitu loh. Tapi selama nggak sesuai sama ekspektasi kita, itu tuh bikin kita emosi sendiri. Kayak tiba-tiba tantrum, pengen tantrum sendiri, pernah nggak? Pernah Ya, aku. pernah lah. Nah Pernah. itu kayak sering, gitu sering. caranya, kayak apa Apalagi sih? ya, Gitu. apalagi di puasa tuh sebenarnya lebih susah karena orang kalau lapar disenggol dikit dia langsung gitu. Tambah meledak. Tambah meledak. Iya, itu Sebenarnya lebih susah nahan emosi di pas puasa daripada hari biasa. Tapi puasa kali ini kita coba untuk lebih sabar, mengontrol emosi. gitu. Kita mau Pengen jadi ya? manusia soft Pengen. spoken. Harus soft Jadi lebih soft spoken. Iya betul. Betul. Kita memang harus soft spoken. Iya, betul sekali. Oke, lanjut nih ya ke bagian yang seru nih. Kalau kita ngomongin soal puasa di zaman digital sekarang, menurut kalian ada nggak sih cara-cara yang lebih modern buat bantu kita tetap fokus pas puasa? Cara-cara modern ya. Iya. Sebenarnya caraku biasa sih sebenarnya biar tetap fokus ya. Mm-mm. Kalau aku jangan kebanyakan ngeliat HP. Oh, jangan Jangan kebanyakan lihat HP. karena tadi yang aku ngomongin di awal. Iya. Oh iya, gara-gara itu. Bukan Gara-gara- dikit isinya mukbang. Kalau puasa lebih, kalau aku biar tetap fokus, jangan terlalu sering scroll sosmed, terus lebih ngelakuin hal-hal yang sekiranya bisa, iya positif, bisa bikin kita menghilangkan rasa keinginan untuk scroll. Scroll dikit soalnya nanti isinya makanan. Bedanya Apa? dia kan membatasi ya. Iya. Kalau aku lanjut terus. Wah, itu beda banget. Beda banget ya. Iya, Aku beda. lanjut terus. Gak tahu Kenapa? kenapa aku nggak bisa stop, rasanya tuh kayak apa ya, review jajanan itu Hmm. semua kita tontonin semua. Kalau boleh jujur sama sih. Nah, Tapi kadang juga kayak gitu sih. kemarin, persis kemarin, Heeh. tiba-tiba lewat makan martabak. Nah, pasti Martabak aku juga. tahu nih lanjutannya juga. kemana. Ya terus Oh, ya. terus bukanya tak beli juga lah martabak, soalnya habis Kan, betul. BBM. Aku Oke, BBM. jadi kita scroll sosmed buat referensi yang dibuka ya, buka aku apa kayak gitu. Aku tebak Kemarin martabaknya nggak habis. Aku tebak martabaknya nggak habis. Nggak habis sih, sisa 2. Tinggal ingat banget lagi. Kalau aku ini, aku scroll sosmed bukan buat nyari, sebenarnya sama aja nyari referensi buat buka, tapi bedanya aku tuh bukan Biasanya beli dia resep. resep, iya Ini- resep. Jadi suka masak ini sendiri guys ya. Ini tiap buka. Nggak tiap Cireng buka lah. juga. Bikin cireng lah, bikin dimsum lah, bikin Ya. sambal lah, bikin inilah, bikin cireng Karena lah, bikin karena inilah. aku tuh, menurut aku ya, ngabuburit terbaik itu masak. Jadi nungguin, karena kadang dengan masak tuh bisa bikin kenyang. Itu kalau aku ya, karena udah ngehirup asapnya terus udah ngapain makan lagi. Biasanya kayak gitu. Tapi emang biasanya gitu, kayak kita udah nyiapin semua, kayak banyak bahan nih, banyak makanan, gorengan, es, apa, terus yang manis-manis juga kan. Tapi ternyata yang dimakan cuman Ya itu. Nah, itu. apa Ya, kayak itu. itu doang gitu loh. Cuman sedikit kayak kalian cuma nyuil-nyuil doang gitu. Cuman buat memuaskan Nafsu mata. nafsu semata doang itu. Iya. Iya. Oke, tadi kita udah bahas soal teknologi nih. Sekarang aku mau nanya lagi. Menurut kalian, apa sih makna puasa untuk kalian pribadi? Lebih dari sekedar menahan lapar dan haus? Atau hanya itu? Aku dulu apa kamu nih? Ganti dah, Disa dulu. Gantian masa aku bingung mau jawab apa. Oke. Kalau menurut aku ya, Iya. puasa emang bukan cuma sekedar nahan lapar sama haus ya. Kayak tadi aku ngomong, buat sebagai ajang aku buat refleksi diri, menahan emosi. Jadi intinya kalau aku memaknai puasa itu bukan sekedar kita menahan lapar dan haus, tapi gimana cara kita untuk menahan hawa nafsu kita buat nggak ngelakuin hal-hal yang nggak baik dan iya, kurang betul bermanfaat. banget. Maksudnya kayak nggak ngasih manfaat baik buat kita gitu loh. Jadi kayak buat mengurangi gitu. Mengurangi bisa aja. Tapi nggak tahu kenapa setelah aku puasa ini malah jadi lebih melonjak. Kok bisa? Parah itu, Oh ini parah. parah nih. Kok bisa? Nih apalagi ya, kan biasanya perempuan nih. Sebenarnya goals aku tuh pengen puasa full, ya Iya. kan? Cuman ternyata ya perempuan sih ya, ya Paham masalahnya sendiri. aku di awal
Dia Allah udah nggak puasa duluan. Puasa duluan. Nah, intinya ya, berarti di akhir juga nggak puasa. Otomatis aku bayarnya lebih banyak lagi dong. Aduh, pusingnya. Aduh itu emang Fun fact ya, aku dari kemarin tuh ngarep-ngarep aku datang bulan. Emang belum Sumsir? Enggak, harusnya tanggal 1 ya. Iya. Cuman kebiasaan kalau misalkan lagi puasa tuh pasti mundur kan. Baru semalam datang bulan. So kayak akhirnya aku datang bulan. Iya, jujur aja aku juga iya sih. Waktu itu aku nunggu-nunggu banget, aku lapar. Kalau aku bukan, aku lebih ke panik. Ini aku salah apa ya kok nggak datang bulan. Tapi emang biasanya gitu loh, kayak mungkin karena apa yang kita konsumsi gitu sih. Nggak biasa gitu. Apalagi kayak kalau pas hari-hari misalnya biasa. lagi puasa kan, kalian pasti nggak enak lah ya makan di depan orang yang lagi puasa. Nah itu Tapi aku kayak enak-enak aja. malah Sebenarnya aku maksudnya yang kurang ajar sih. Aku Temanku lagi puasa. aku tadi. Aku ngirim foto ke temanku lagi Ya Allah. makan. Ini nggak boleh contoh ya teman-teman. Tadi kan kita dapat MBK. Iya. Kan ada banyak tuh. Salah satu ada kurma sama tahu bakso. Aku tadi makan itu sebelum ulangan. Teman-teman aku udah puasa lihat. Kira-kira gimana perasaan temannya ya? Mereka udah biasa sih, karena biasa. kayak gitu tuh kayak gantian, sesi gantian. Aku juga ngerasain ketika temen aku nggak puasa, mereka makan di depan aku. Terus temen aku juga ngerasain gimana pas aku nggak puasa, aku makan di depan dia gitu. Karena apa ya, kan kita juruannya ini kan perempuan semua ya, jadi perempuan rasain semua. kecuali kan kalau misalnya kamu nih TKJ Iya, kan, ada cowoknya Kita ada tuh. cowoknya, Iya, ada dong. cowoknya. Pasti ya tahu lah cowok-cowok gimana lah. Tapi asik nggak sih kalau kita ngeledekin cowok kayak, ih enak banget nih makan, tapi aku nggak dosa gitu. Iya, itu asik sih, asik. Mereka Cowok. tuh langsung pada ngeliat ini kayak gini. Mereka tergiur main mokel. Menambah Itu dosa bahaya itu sih. namanya bukan menambah pahala. Itu bahaya sih, yang dapat Nah. dosanya kita. Gitu. Tapi ya, menurutku ya, kalau misalnya aku puasa nih, itu kayak sama aku malah dijadikan kayak aku harus bisa nambahin nafsu makan aku. Terus juga kayak kan kita lagi puasa nih, otomatis menahan nafsu makan sama minum. Otomatis kayak secara nggak langsung diet dong. Iya. Iya. Menjaga postur tubuh aku. Cuman aku kayak karena saking lemesnya malah jadinya nggak olahraga. Aku malah gitu biasanya. Ngomongin olahraga, aku puasa nggak pernah olahraga. Paling Ya, aku sorry. stretching di rumah. Ya cuman kayak gini doang, kayak Iya, gini, paling kalau- cuman biar Nah itu biar ini apa pas kayak bangun pagi gitu, bangun langsung Kayak apa sih Peregangan. bahasanya? peregangan ya peregangan. Kalau aku ngulet ngulet. apa ngulet sih? Ngulet apa ngulet sih? Ngulet ya. Ah. Kayak gitu lah. Oke, kita lanjut ke tips supaya puasa kita tetap produktif dan nggak cuma nunggu buka aja. Oke, coba Cici sama Diza, ada nggak sih kegiatan yang bikin kalian tetap semangat walaupun lagi puasa? Kegiatan dulu yang apa bikin kamu? semangat nih. Oh ya, demi semangat ya. Iya. Jadi guys ya, harus diperhatikan kalau saya ini orangnya itu pembicaranya ngalir, nggak bisa mengawali, nggak bisa mengakhiri, tapi mengalir. Oh iya, jadi kalau ada Oke. yang berbicara langsung. Iya, terserah bodoh. Jadi aku dulu ya. Iya. Kalau boleh. tips dari aku sendiri, sebenarnya ini kita berdua sih yang ngelakuin. Iya. Jadi setiap pulang sekolah itu kita sering mampir ke jurnal, nggak langsung pulang. nggak langsung pulang. Mm-hmm. Jadi kita itu sebisa mungkin biar nggak terlalu mikirin makanan, itu jangan ke rumah dulu. Tapi bukan berarti kita ngajarin buat pulang sekolah tuh mampir-mampir ya. Ya, Kita di jurnal kita tapi di sini. bukan cuma sekedar main, tapi kita juga sering bahas kira-kira Bahas apa podcast kita gitu. apa ya yang bagus. Kira-kira kita mau bikin video ilmu santai apa ya, kayak gitu. Jadi berusaha semaksimal mungkin untuk menghabiskan waktu itu dengan kegiatan yang positif. Iya, bukannya negatif ya. yang Iya. berguna lah ya. Dan biar nggak kepikiran makan-makan, itu kita jangan terlalu kosong pikirannya. Karena kosong dikit, lapar, bunyi, pengen makan. Tuh. Buka HP. Terus, aduh di rumah kosong nih, ada makanan comot lah nggak tahu tuh li. Wokel kan Itu gitu. kan. Apa? Allahumma lakas. Buka jam 1, hanya Allah yang tahu. Aduh. Jangan pernah nih. Wah, bahaya iya. ini. Soalnya actually ya, aku sebulan ini kan harusnya total 30 hari ya. Itu aku baru puasa sekitar cuman ya bisa dihitung jari lah. Lah karena di awal aja aku udah Nggak ikut. Jujur janggal. Jujur jangan ya. jadi 2 hari nih ya, di awal aku cuma puasa 2 hari doang, terus tiba-tiba aku
Datang bulan. Ya, nah itu Dapat tamu. iya 8 hari kan. Mm-mm. Aduh, terus habis itu ya ini baru sekitar ya mungkin seminggu sampai 5 hari lah kalau nggak salah ini puasa aku. Kalau Ya, aku baru besok. hari ini nggak puasa. Besok kalau misalnya mendekati lebaran, Ya dia jangan-jangan- dapat lagi. jangan-jangan dapat lagi. Oh, udah pasti. Nggak Tapi mungkin. gini loh, nggak tahu kenapa sih kelas-kelas maju ya. Jadi yang tahun lalu aku bisa sholat Id Mm-mm. karena dia puasanya di tengah. Oh Cuman iya. tahun lalunya, yang lalunya sebelum yang tahun lalu, Iya, ya itulah. tahun lalu Nah lah. itu Mm. aku kayak gini juga. Oh itu Jadi juga. selang-seling, nggak tahu kenapa jadinya selang-seling. Ini Nggak. bisa jadi besok di tengah-tengah, tapi nanti tahun depannya lagi itu kayak gini juga, depan belakang kayak gitu. Oh, Ya ternyata bisa gitu ya. sorry ya teman-teman kalau misalkan tiba-tiba dengar aku batuk atau perut aku bunyi. Soalnya lagi kurang enak badan juga. Aku juga lagi pilek. Ya emang lagi musim nggak enak badan. Soalnya kamu tahu satu ruangan ulangan aku itu Iya. batuk semua. Pilek semua. Jadi yang satu yang satu Oh, Asli kayak konser. Nural. Nular. Iya bener, aku juga kayaknya ketularan. Tapi nggak tahu. Berarti imun aku emang kurang itu. Karena Iya, emang lagi puasa. lagi nggak puasa fit sih. Emang betul. Lagi kurang fit juga. Jadi ya begini. Apalagi kalau misalnya kalian itu udah sampai rumah lihat kasur, rasanya kasurnya come here. Iya langsung tidur. Aduh enak banget jadi kangen Saat ini. kasur. Aduh, yuk lanjut. Oke. Kangen kasur. Oke, lanjut ya. Selain fokus ke diri sendiri, puasa kan juga identik dengan berbagi ya. Coba menurut kalian gimana sih cara berbagi di bulan puasa tanpa harus keluar uang? Berbagi Oh, tanpa keluar uang. Itu Iya. kan kayak kita nih, apalagi kan sekarang lagi PSTS. Iya. Udah banyak kayak teman-teman. Ini kayak gimana ini caranya seperti ini. Nah, kan kita sama aja berbagi ilmu dong. Ya, Tapi kalau pas ulangan kayak jangan terlalu Di kebanyakan. awal. Oh, di Kan awal. lagi ngisi apa kayak dia kan akan aku ngomong. Heeh. Sekarang kan lagi saat-saatnya PSTS. Biasanya Nggak pas lagi teman-teman- ulangan ya kan? Iya. Enggak dong. Kayak Nggak boleh teman-teman ya. tuh kayak kisi-kisinya banyak kisi-kisi kan kayak gitu loh. Kadang kayak adalah beberapa yang nanya. Iya. Itu kan sama aja kayak berbagi ilmu. Apalagi kata itu kalau misalnya ya ilmu yang kita serahkan ke teman kita, terus teman kita nyerahin ilmu itu lagi, berarti itu Kita dapat Pahala juga. Pahala jariah. Iya. Itu ya, benar terus. benar. Simple tapi bermakna. Ya, That's karena kan simple. kita masih That's jadi simple. pelajar. Betul. Kecuali ya yang tadi diomongin, jangan diajarin ketika lagi ulangan. Waktu lagi Menyesatkan. belajar bareng-bareng lah. Kalau lagi belajar pasti ada. Biasanya kan apa ya, kita kan di sini kan istirahatnya sejam lah ya. Iya, kan? sekarang Karena sejam. sambil sholat zuhur. Nah itu kadang di sela-sela itu pada kayak ngumpul, buka LKS. Ini jawabannya ini pada saling berbagi jawaban. Belajar bareng gitu. Iya gitu. Oke, selanjutnya aku mau nanya nih. Kalian tuh sekarang kan lagi bulan puasa ya? Pastinya ada yang namanya ajakan buat bukber kan ya? Oh, banyak banget ini. Kalian udah ngikutin ajakan itu belum sih? Nah, kalau kalian udah, itu menurut kalian tuh cuman ajakan bukber aja atau buat ngisi story IG tuh buat kalian tuh? Aku lebih ke dua-duanya, kebersamaan sama buat ngisi story. Nah, Karena kan gini, kalau misalnya kita bubar, kita kumpul, nggak cuma makan, tapi pasti kita ngobrol kan. Iya. Kita butuh kebersamaan itu biar mengeratkan persaudaraan kita. Ide. Terus yang kedua kan pasti bukber nggak afdol kalau misalnya nggak bikin video, nggak foto, bener nggak? Buat Nah, kenang-kenangan, buat iya, kenang-kenangan. buat kenang-kenangan, buat ngisi story IG, story WA, TikTok bisa juga. Nah, kalau aku sih belum ada ajakan. Bukan Belum. belum ada ajakan. Cuma kayak Belum ngelakuin. belum melakukan Belum ngelakuin. karena apa ya? Kan menurutku ya di awal-awal puasa ini lebih prefernya tuh aku sama keluarga dulu, Iya. baru abis itu di akhir-akhir lah sama teman-teman kayak gitu. Kalau aku nggak, awal di minggu pertama emang sama keluarga, tapi di minggu akhir tuh sama keluarga juga. Karena kan biasanya kalau di minggu akhir keluarga-keluarga yang jauh-jauh udah pada pulang gitu. Kalau misalnya bukber aku mintanya di pertengahan, kayak di minggu kedua atau minggu ketiga. Jadi nanti ke minggu pertama sama minggu keempat sama keluarga gitu. Dan aku udah bukber sekali. Besok masih ada dua bukber lagi sama dia lagi. Besok Pas ada
Mau ada vlognya enggak Enggak usah. Berarti besok pas sama Mbak Disa itu bukber first time-nya dia di puasa ini dong. Iya, betul. First time. Aku kedua. Sebenarnya teman-teman kelasku udah pada ngajakin, cuman ya apa ya? Kurang. gitu. Aku tahu Tapi ceritanya. Aku kayak tahu. wacana aja nggak sih? Atau Iya, cuman gimana? nggak tahu ini bakalan kelakuan apa enggak. Aku malah ini kok setelah Soalnya kadang yang bubur excited itu- cuma beberapa orang Oh doang. iya, heeh. kalau itu emang biasa. Setiap kelas kayaknya emang kayak Iya, gitu deh. Gitu. Tapi nggak tahu juga ya kalau ada juga kelas yang solid. Tapi kayaknya Kayak- mayoritas kelas enggak, kelas aku enggak loh. Kelas aku Tapi menurutku kelasmu kayak baik-baik aja loh dari luar dalam. jangan menilai sesuatu dari covernya ya teman-teman. Don't judge book by Ya, its cover. Aduh, was kata-kata hari ini. Jadi sebenarnya kelasku juga kalau misalkan kayak cuman anak-anak yang ngajak itu nggak semua bakal ikut, tapi kebetulan ya aku dapat wali kelas di kelas 12 itu yang baik iya, royal iya, perhatian iya, ngurusin banget Oh. pokoknya. Jadi Paket komplit. iya paket komplit. Jadi pas aku ngomong, aku dan teman-teman mau pengen bukber, langsung diladenin sama wali kelas aku. Oh, Langsung jadi nggak kayak semuanya minta izin ke orang tua, boleh nggak? Kalau boleh harus ikut semua gitu. Oh. Jadi kayak Jadilah. karena wali kelasnya turun tangan, jadinya kan kayak harus wajib nih gitu. Ya lebih kami mikir kayak oh ini sama guru nggak masalah Nggak bukber mungkin- gitu. nggak mungkin itu kan. Tapi buat kelas yang anaknya kurang solid gitu nggak sih? Itu palingan yang bukber pasti yang diajak anak-anak yang itu aja. Iya. Jadi kalau apalagi misalnya kan heeh. ya Gen Z ini kan banyak circle-nya. Iya, gitu ya, Circle lah. kelasku juga circle tapi tetap Ya kelasnya Cici dengar ini perkataan ketua kelas kalian ya. bukan ketua sekarang udah turun Wah, jadi wakil. ketua. Jadi wakil. Aku nggak sanggup jadi ketua lagi. Udah 2 periode jadi ketua kelas buset. Aku lengser beda. Kalau kelasku sih termasuknya yang mohon maaf ya, ini kurang solid. Malah circle-nya tuh circle cewek sama circle cowok, bukan kayak circle Terbagi cewek. dua. Iya, Oh, cowok sama ceweknya cowok. musuhan, Nggak guys. bisa gitu pada satu Iya seriusan, cewek sama cowoknya musuhan. Bener-bener kalau di kelasku. Kalau di kelas lain kan kayak cewek cowoknya solid gitu. Nah, circle-nya kan dibagi per apa ya, cewek cowok gitu. Iya. Nah, Cewek kalau ada cowoknya kalau di gitu. kelasku aneh. Circle cewek sama circle cowok. Nanti kalau bukber gini, meja di sini kok secewek, terus cowok gitu. bisa ya. Iya, emang gitu. Kalau aku makin kesini makin nggak yang solid banget, tapi lumayan lah. Karena mungkin udah kelas 12 ya. Kita di sekolah juga sampai tanggal 15 April doang udah. Habis Iya. itu udah tinggal masa-masa bebas. Jadi lebih erat gitu gak sih? Iya, karena kan udah mau berpisah. Ya Mei kita udah ituan pengumuman. Oh iya. Intinya, ada pengumuman Tanggal sih. 15 April itu ujian terakhir. Habis itu udah hari bebas kayaknya deh. Harus Kalau ngeliat jadwal ya dari surat itu tanggal 15 itu uprak PJOK kalau nggak salah. Iya, oprak PJOK. Itu uprak terakhir, habis itu udah hari bebas. Makanya kita jadi solid. Karena ya gitulah udah mau out dari tahun-tahun. Oke, selanjutnya. Pernah nggak sih kalian tuh kayak ngerasa FOMO pengen ikut bukber, tapi kalian tuh kayak lagi dalam kondisi hemat gitu ya? Gimana sih cara kalian buat nyiapinnya kayak? Gini. Pernah nggak sih? Kalau aku nggak pengen ikut, cuman bukan karena hemat, Iya. males. Hemat tenaga kalau itu. Biasanya ya abis buka itu, ya kan kita nih sholat maghribnya ya, itu rasanya pengen langsung tidur. Ya kan? Kalau aku ada ya emang kalau di rumah, Komen. tapi teman-teman di rumah kayaknya komen ya. Kalau aku pernah ngerasa kayak aku pengen itu, tapi aku lagi hemat gitu. Cara aku itu gini, kalau sebisa mungkin kalau kita ngerasain bukber itu jangan dadak. Iya betul. Karena kita itu tim nabung dulu, Oh. nabung dulu baru bukber. Karena udah umur segini kalau minta uang terlalu banyak juga Iya, nggak enak gitu. nggak enak ya. mikir gitu loh. Kalau Kayak- aku mengumpulkan niat, bukan mengumpulkan duit, mengumpulkan. Niat Beda iya lagi nih, dikumpulin, beda lagi nih. dikumpulin. Jadi biar nggak ngerasa bersalah pas bukber. Mm-mm. Pasti ada kan kita kayak, aduh, tahu gitu tadi nggak usah bukber ya. Mm-mm. Tahu gitu tadi maunya bisa kita beli makan ini makannya kurang enak gitu kan. Jadi kayak rasa bersalah gitu loh. Apalagi kan selera orang beda-beda ya. Nah, iya makanya. Bukan hanya soal hemat atau apa, tapi kadang itulah rasa bersalah karena kita mikir kayak, barusan tadi kita beli ini tuh lebih enak, lebih worth it. Kita bukber ini kayak udah nggak bisa doang segini, rasanya gini, nggak kenyang. Gitu. Jadi kadang aku juga pemilih buat bukber.
lebih ke itunya sih orang-orangnya dulu ya Iya. dilihat. Pertama orang-orangnya dulu, yang kedua sekiranya temannya tuh pas di aku atau enggak gitu. Kalau kamu gimana gitu nggak? Kalau aku sih iya sih. Iya, Itu Mbak. kalau menurut aku juga sama kayak gitu sebenarnya. Kayak contoh nyatanya ya, misalnya temanku deh, temanku ngajak di tempat kayak seafoodan gitu Iya. kan, makanan seafood. Nah, dan aku itu alergi sama seafood. Ya, nggak mungkin kan dia otomatis ikut. nggak bisa ikut dong. Iya. Kan harus lihat tempat dan orang-orangnya. Walaupun orang-orangnya seru, tapi tempatnya kayak gitu. Iya kan Otomatis juga ya nggak mending bisa. mundur aja daripada nggak itu. bisa fun di sana aja. Yang ada malah kayak kelihatannya nggak nafsu makannya Iya, kan, kan jadi malah nggak enak. Merusak nggak enak. suasana. Iya. Mending kita yaudah mundur aja. Soalnya kan kalau dilihat dari yang lain, misalnya yang lain tuh udah semangat banget, ayo seafood Iya, gitu, iya. ayam apa ikan bakar, ini cumi lah, udang lah. Kan kalau nggak jadi karena satu orang jadinya Iya. gimana? Ya, mending Kadang, ya kita mundur aja lah Kadang ya. aku tuh mikir, aku tuh kalau misalkan aku kan biasanya kalau misalnya bukber, aku sama temen dekat yang Iya. ngurusin kan kayak milih tempat. Karena tuh aku nyari tempat yang sekiranya tuh gak cuma satu menu. Yang kayak dua-duanya juga bisa ituan kayak Yang sekiranya seleranya tuh semua orang tuh masuk selera itu gitu. Mikiro. Pikirnya cuma Langsung ya to the point ya mikir. Oke. Lumayan, aduh jadi pengen dikira. Oke, selanjutnya. Kalian pernah nggak sih di momen pas bukber gitu kan pasti ada video-video atau foto-foto ya, momen-momen video atau foto-foto. Kalian pernah nggak sih egois banget gitu, pengen hapus foto-foto yang di mana video atau foto kalian tuh jelek? pengen sumpah. Kadang ya kalau misalkan nggak cuma pas bukber doang nih, hari biasa fotobar yang aku lihat itu bukan hasil semuanya. Muka aku tak lihat pertama dulu. Nanti kalau muka aku bagus, aku lihat nih kira-kira proporsinya bagus nggak, enak dilihat Apalagi nggak. kita nih anak jurnal ya. Otomatis lagi ngedit di sini ya kan. Kita lihat lah, Oh ini jelek mas lah, hapus. hapus gitu. Cuman yang kadang kalau misalkan emang muka aku nggak ya begitu celak-celak banget, terus itu emang fotonya hasilnya bagus ya udahlah, Ya nggak udah apa-apa. lah, nggak apa-apa. Jaga image sendiri Iya. nggak sih? Tapi aku nggak terlalu sering kayak gitu kok. Aku cuman kadang-kadang maksudnya doang. masa bodoh. Aku kadang kalau emang lagi insecurean, kadang aku aduh nggak ikut pas. Kalau aku ini bukan tipe yang ngehapus foto itu, tapi aku nggak ngepost, aku ngepost foto yang lain. Jadi kadang postingan aku dengan teman-teman aku tuh beda. Tapi emang beda-beda gak sih? Iya. Mereka tuh ngeliat mukanya yang mereka sendiri-sendiri. Iya betul. Tapi kalau aku tim egois sebenarnya, aku tim egois. Jadi kalau misalnya ada yang nggak bagus, aku suruh teman-teman aku jangan posting. Ya. Tapi kurang ajarnya teman-temanku di hari lain mereka posting dengan zoom foto muka aku di situ di zoom. Jadi aib. Iya jadi soalnya aib. Kalau kita ngomong, sebenarnya tuh awalnya bisa jadi temanmu nggak ngeh. Iya. Awalnya nggak Sebenarnya nggak ngeh. ngeh. Kamu ngomong. Iya. Oh iya ya, ini kayak iya, kurang ini nih. Cocoknya jadi aib Iya, gitu. ini lucu Si nih. Almira lagi kayak gitu. Mukanya lagi set gitu. Nah itu parah banget sih. Teman-teman aku emang parah gitu. Apalagi kan kalau misalnya foto bareng-bareng nih ya, otomatis kayak nggak pada kompak lah semuanya kan. Nanti tiba udah ada yang gaya kayak gini, terus Iya. tapi tiba-tiba ada yang Ada yang merem. masih Iya. sibuk. Oh ya Allah, kayak gitu loh. Aku belum siap. Iya. Biasanya ya maklum sih, kelasku cewek semua ya kayak gitu. Betul. Oke, selanjutnya aku bakal kasih pertanyaan terakhir. Nah, tapi pertanyaan terakhir ini bakal jadi game buat kalian Games, berdua nih. oke. Iya. Jadi Icebreaking games. That's freaky. Nah, jadi games ini kalian harus jawab cepat pertanyaan dari aku. Nah, jadi nanti ada beberapa ronde. Nah, di satu ronde itu ada kayak sekitar 4 pertanyaan. Jadi Oke. langsung kalian Asik jawab nih. cepat, oke? Oke. Oke, aku mulai ya. Ronde Jadi, pertama apa? Jawabannya beda nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oke. Jawabnya tapi lo harus cepat. Oke, di ronde pertama nih ya. Siap ya? Tim bubur diaduk atau nggak diaduk? Nggak diaduk. Es teh manis atau takjil gorengan? Es teh. Tidur seharian atau produktif tapi lemas? Produktif tapi lemas. Baju lebaran beli di mall atau check out di Keranjang Kuning? Cek di keranjang kuning. Beda kan Luis? Di awal ini, cuma Iya. terakhir beda. Iya beda. Nggak apa-apa. Nggak tahu kenapa aku lebih prefer beli langsung daripada Takutnya kalau di Keranjang Kuning Aku pas tetap dateng keranjang Zoom. kuning. kadang soalnya apa ya? Termasuknya
mungkin tinggi badannya Iya. salah, ukurannya salah gitu. Nah, itu aku masih, kalau soalnya kalau online tuh aku bisa cari model lebih banyak. Oh iya sih. Betul. Kalau langsung kan kayaknya udah masuk, nggak ternyata ya udah gitu. Oke, kita masuk ke ronde selanjutnya ya. Siap-siap nih. Kurma 3 biji atau langsung hantam gorengan? Gorengan. Aku nggak suka. Nggak terlalu suka Aku nggak- kurma aku ya nggak- Allah. aku sama. maaf. Dari aku lahir, nih ya fun fact ya, dari aku lahir sampai sekarang nggak pernah makan kurma. Pernah Sama kali. sekali. Nggak pernah. Seriusan? Bahkan kamu tahu nggak ada kurma terus dilapisin coklat? Iya. Aku makan coklatnya doang, kurmanya nggak makan tuh. Kalau aku tuh karena nggak tahu, aku tuh I love gorengan, makanya suaraku seperti ini. Wah. Dan makanya nggak usah kaget. Aku nggak Sudah suka ada. kurma sama sekali. Mau biji jeli seperti apa nanti tak lupa. Hey. Oke, selanjutnya. Sahur sambil nonton TV atau sahur sambil lanjut scrolling TikTok? Nonton TV. Dua-duanya nggak ada jawaban. Aku biasanya Emang apa, ngapain? makan sambil bengong. Sampai lain. Aku makan diam aja gitu. Kok Nggak bisa Nggak, sih? nggak Aku nggak bisa. Aku harus Soalnya nonton. kayak kadang kan kalau sahur kan kita baru bangun, nggak mood gitu kan. Iya. Jadi kita butuh Kalau sesuatu nonton buat jadi membangunkan iya, mood kita. Nah, berarti kita bisa tim sih? sama ya. Iya. Aku nggak suka nonton apa ya gini. Kalau scroll HP nanti aku malah terlalu fokus ke HP-nya daripada makan. Kalau TV nanti malah lebih fokus ke TV daripada makan. Oh, Mending jadi aku gitu. fokusnya makan. Aku fokus makan. Aku nggak, aku butuh sesuatu untuk Iya. menaikkan mood. Iya nggak? Ya, Mam? aku juga iya. Iya. Betul. Karena aku misalnya sahur kan tadi ngomongin sahur ya. Sayur. Sahur itu aku tuh bangun jam 4 biar cepatnya biar makannya cepat. Kalau bisa sambil nonton TV nggak habis nanti malah. Selanjutnya ya. Es buah estetik atau teh obeng? Teh es. Teh Apa? obeng. Teh openg. Nih, ulangi ya. Oke. Es buah estetik atau es teh? Es buah. Aku nggak terlalu suka buah-buah. Aku suka buah, aku suka I love buah. Aku suka es teh, tapi aku Mm-mm. suka buah dan aku lebih suka es buah daripada es teh. Aku jadi keinget omongannya Mas Astri. Mas Astri sering banget ngasih tahu ini ke aku dan ke anak-anak juga, anak-anak yang sering ketemu sama Astri. Kita makannya udah bergizi nih. Tiba-tiba makannya, minumnya es teh. Udah nggak jadi bergizi itu. Oh, Iya betul. Gitu. tapi aku lebih prefer ke es teh sih. Iya makanya aku Ya suka sebenarnya, ya kalau aku makan di luar tuh emang lebih sering minumnya es teh. Tapi kalau misalnya disuruh milih es buah apa es teh, aku milih es buah. Oh, jadi gitu. Yes. Oke, ronde terakhir nih. Mm-mm. Jadi ada 3 ronde. Ngucapin maaf lewat broadcast atau personal chat satu-satu. Personal chat satu-satu. personal. Jadi kalian nggak Lebih pilih yang privacy. itu ya, Iya. yang mudah Soalnya kan gitu. bisa nggak? aja kita maafnya merembet-merembet Iya, tiba-tiba kita Takutnya bahas orangnya masalah itu mama. kurang suka gitu loh. Iya, aku lebih ke personal. Kalau sendiri-sendiri kan otomatis kita fokus salah kita di sini, salah Iya. kita di sini. Selanjutnya, maraton drakor pas puasa atau mabar sampai subuh? Maraton. Sama kita kan kita bukan sama-sama anak gamer ya, sama-sama. bukan anak gamer ya. Nggak, aku nggak bisa nge-game. Aku tuh sebenarnya dulu ya player app. Tapi aku udah nggak bisa Player sekarang. app nih. Waktu SMP sekarang udah nggak. Tahu nggak game di HP ku apa? Apa? Black Blues doang. Aku nggak ada sama sekali. Black Blast, Block Blast apa ya? Iya Block Blast doang. Kalau boleh jujur Oh, aku lengkap. Aku soalnya anaknya gabutan banget. Oh, sama kalau misalnya lagi pengen itu sama Pokemon Unit. Enggak. Itu 2 top. Serius, tapi aku Game nggak ada kedua. permainan sama sekali. Aku kalau misalkan gabut ya kalau nge-scroll, baca webpad, ya nonton drakor. Oke, selanjutnya. Tentang alarm nih. Kalian bisa bangun pas alarmnya sekali bunyi atau kalian skip 5 menit lagi? Sekali Langsung. bunyi. Langsung. Kok bisa? Aku skip loh. Itu kalau misalkan awal-awal ya, kalau awal-awal tuh Awal-awal, awal-awal ya. langsung. Tapi kalau main kesini malah jadi pembiasaan sebelum alarm bunyi aku udah bangun duluan. Apa ya? Kayak tubuh kita ini kan Udah kayak naluriah gitu loh. Kayak udah ngerekam, oh aku harus bangun jam segini. Bahkan kadang kalau misalnya kamu udah kebiasaan bangun jam 3 tanpa alarm pun jam 3 bangun tetap. Iya, dan itu berlaku ketika aku lagi puasa. Biasanya untuk memperbiasakan itu sekitar 10 sampai 20 hari. Enggak, aku nggak nyampe segitu. Kemarin puasa hari ketiga tuh Ya, susah udah maksudnya. iya, Kalau ya, misalnya makanya yang udah. gampang mah 5 hari baby bisa, 3 hari baby bisa. Aku kemarin puasa hari ketiga udah bisa bangun sendiri Aku tanpa tuh alarm. maksudnya bisa langsung. Aku juga bisa. Oke, pertanyaan terakhir.
Di saat kalian terawih, kalian lebih milih barisan paling depan atau barisan paling belakang? Paling belakang. Aku terawih sendiri. Aku paling belakang jujur karena kalau di depan tuh kadang terlalu panas dan aku mempersilahkan Nyempet-nyempet ibu-ibu dan yang lansia-lansia untuk di depan biar anak muda yang di belakang gitu. Tapi ibu-ibu di tempatku kok nggak gitu ya? Anak muda depan, sana. Aku ya aku Mungkin nggak. itu takutnya kalian nggak fokus. Oh. Kalau aku nggak maksudnya gimana ya? Intinya gitulah, lansia mending aku di depan, aku belakang nggak apa-apa. Aku taruh Biar mereka lebih jelas gitu loh. Maksudnya loh, soalnya kan lumayan gede ya, terus Iya. emailnya kan nggak pakai mic, takutnya gue denger atau apa gitu. Aku semenjak di sini nggak pernah terawih di luar. Tapi kadang aku juga jarang berangkat ke musola sih, aku lebih sering di rumah sendiri. Karena kadang gini loh, Nggak ada teman. bukan itu. Kalau teman ada ya, udah buka nih. Karena tuh aku mager dulu gitu, rasanya pengen tiduran dulu, baru nanti Kan taraweh. kalau taraweh sendiri kan rasanya kalian bebas mau jam berapa kecuali jam 12 kan. Iya. Gitu. Lebih suka sendiri. Lebih suka sendiri. Ambil tajwidan. Mau prakah dong, belum belajar tajwid. Oke, segitu aja dari segmen terakhir kita di segmen game ini di obrolan ke-39 kita hari ini. Nah, segini dulu aja dari kita. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel YouTube SMK Tamtama Karanganyar. Dan buat kalian yang lebih suka mendengarkan daripada menonton, langsung aja cek di Spotify kita. Langsung aja diketik ke D39, langsung kalian klik mana yang mau kalian dengarkan. Bye-bye, obrolan hangat, berbagi kisah dan pengalaman.